Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran yang ketiga, yang mana timnas Indonesia ini sekarang mendapat tempat ya di mata para penggemar sepak bola, bukan saja di Asia Tenggara, sekarang dunia. Menjadi perhatian nih Bang Aska. Jadi macam mana prediksi Bang Aska kalau dalam situasi sekarang ini melihat penampilan timnas Indonesia? Oke, memang sekarang ini Indonesia, Bang Truku ya, adalah satu tim yang disoroti oleh media di dunia ya, sebab mereka punya pemain berkualitas yang bergrade A itu, dia melebihi nilai tim-tim yang ada di ASEAN. Contohnya Malaysia, Vietnam, Thailand. Malaysia punya nilai pasar ke semua pemain, 25 pemain yang ada dalam tim Malaysia hanya 120 miliar begitu. Tapi Indonesia nih, kalau masuk lagi Miss Helges, ini sudah jauh meninggalkan tim-tim Malaysia, Vietnam, Thailand, hampir ke 500 miliar ke atas. Itu Indonesia punya nilai pasar untuk pemain-pemain yang bergrade A ini semua. Sebab itu dia disoroti oleh media-media Eropa terutamanya. Karena pemain-pemain dari Belanda yang sudah memang bermain dengan timnas Belanda masuk pula ke timnas Indonesia. Oke, contohnya macam Miss Hilges tuh. Dia sudah pernah bermain dengan timnas Belanda U21. Begitu juga dengan Martin Paes, pernah bermain dengan timnas Belanda U21. Kemudian beberapa pemain lain lagi lah. Jadi bila sudah mereka ini bermain dengan tim Belanda, timnas nasionalnya, ini berarti pemain ini punya nilai pasar yang tinggi dan punya pengalaman yang luas. Minit bermainnya cukup. Sebab itu bila dia masuk di timnas Indonesia, dia menjadi sorotan. Oke, contohlah Bang J Ejas kan? J Ejas. Dia main di Serie A Italia. Itu satu-satunya pemain timnas Indonesia sekarang bermain di kasta paling tertinggi di Italia. Sama juga kalau contohlah seorang lagi pemain yang bakal untuk dibawa masuk, Ian Matsin. Ini pemain yang cukup pengalaman. Di antara semua pemain Indonesia yang ada, kalau Ian Matsin ini dapat masuk ke dalam timnas Indonesia, semua pemain yang lainnya akan tenggelam. Karena nilai pasarnya 695 miliar. Sedangkan Profesor Tom Hayes baru 52 miliar. J.J. tadi berapa? J.J. pun lebih kurang macam Tom Hayes. Dia baru 40 miliar. Dia punya nilai pasar. Oh, artinya Madsen ini lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi lagi. Sebab dia sudah pernah bermain dengan Aston Villa, dia sudah bermain dengan Chelsea, dia sudah bermain dengan Dortmund. Ini semua klub-klub yang tertinggi di Eropa. Di Belanda, di Inggris, di Jerman. Jadi kalau melihat sudah 2 laga yang ditempuhi oleh timnas Indonesia pada grup C putaran yang ketiga ini kan, melihat tentang kekuatan timnas Indonesia sepanjang 2 laga, di situ kalau bagi saya lah kan dapat menilai Indonesia ni dia mampu mengimbang dengan Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia dan juga Australia. Jadi melihat tentang penampilan timnas Indonesia, selepas ini dia akan menghadapi Jepang, China dan Bahrain. Jadi dari segi apa yang Bang Aska dapat analisa daripada siri-siri perlawanan yang ditempuhi oleh timnas Indonesia bagi menghadapi 3 tim lagi nih. Jadi bagaimana jangkaan ataupun prediksi Bang Aska untuk mereka, sama ada mereka nih boleh melepasi cabaran ini atau tidak? Oke, kalau kita berbicara ya, bahas secara positif lah, Indonesia ini dia memang dalam proses menuju ke Piala Dunia. Jadi saya teringat kata-kata Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir bagi tahu sudah alang-alang kita ke round ketiga, round ketiga, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Apakah salahnya alang-alang kita ke Piala Dunia? Itu Bapak Erick Thohir punya pandangan dia jauh, pemikiran dia jauh. Jadi sebab itu dia coba melobi semua pemain-pemain ternama
di Eropah masuk ke timnas Indonesia. Oh. Antaranya tadi Michelgas, Ada 2 orang nih ya, Michelgas, Eliano. Eliano Rendes, kemungkinannya Ian Matsin dan juga Kevin Dix. Kevin Dix ini juga pengalaman nih. Itu dalam proses juga untuk dibawa masuk. Jadi peluang Indonesia ini sebenarnya sangat luas. Sebab bila dia sudah dapat seri dengan Australia, dia seri dengan Arab Saudi. Ini dua-dua Piala Dunia punya langganan nih. Oh guys, Piala Dunia. Piala Dunia ini mau di garis bawah yang dihadapi oleh timnas Indonesia yang boleh seri. Ya. Yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Oke, menarik nih, menarik. Dan Australia. Oke. Jadi kalau kita melihat ke semua pemain timnas Indonesia ini, walaupun kita sudah menonton sendiri ya lawan Australia itu, memang banyak perlu dibenahi juga karena dari segi postur tubuh Indonesia memang kalah jauh oleh Australia. Tetapi dari segi stamina pemain, semangat pemain itu, mereka juga melawan. Mereka coba yang terbaik untuk bersaing dengan Australia ini. Sebab itu mereka bisa seri. Kalau tim lain mungkin Australia sudah dapat 4 gol, 5 gol masa itu. Betul. Tapi timnas Indonesia adanya Martin Paes itu dapat menyelamatkan lebih kurang 4 atau 5 lah percobaan yang berbahaya dari Australia. Jadi saya punya pandangannya melawan Bahrain tanggal 10 Oktober bermain di Bahrain. Kalau Michelgas boleh main dengan Eliano Rendes, seorang penyerang gelandang, dapat membantu orang Mangun di atas dengan Rafael Strik. Sebab Bahrain dia menang dengan Australia pun sebab Australia main 10 orang kena kartu merah. Jadi Bahrain dibelasah oleh Jepang 5-0. Jadi Indonesia sebenarnya bisa mengalahkan Bahrain. Bahrain dia menang keberuntungan sih lawan Australia. Jadi kalau ditengok ya Bang Aska, grup ini yaitu timnas Indonesia sebenarnya memang sangat berat lah kan bagi menghadapi beberapa tim raksasa Asia seperti Arab Saudi, Australia, Jepang yang sudah tampil di Piala Dunia. Jadi pertandingan melawan tim-tim ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia Bang Aska. Dan ada sesuatu perkara. Namun, itu perkara yang menariknya, Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing dengan Bahrain dan China yang berada pada level yang sedikit lebih seimbang. Setiap poin yang diraih akan sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya meraih tempat untuk playoff. Ini begini. Oke, sekarang ini Bahrain dengan China ini dari segi postur tubuh itu sama dengan timnas Indonesia. Malah Indonesia lagi sebenarnya berpengalaman pemainnya sebab semua bermain di Eropa, semua bermain di Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, termasuklah pemain-pemain lokal yang bermain abroad di Thailand, di Jepang, contohnya Pertamaran, Marcelino Ferdinand main di Inggris, Oxford City. Jadi kalau melihat pemain Bahrain ataupun pemain China dengan pemain timnas Indonesia yang ada sekarang, sebenarnya pengalaman lagi pemain timnas Indonesia ini. Jadi saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan juga China walaupun bermain di kandang lawan. Jadi kalau dorang dapat, mereka ini timnas Indonesia dapat 2 kemenangan, dapat 6 poin, campur poin yang ada sekarang 2, 8 poin. Indonesia hanya memerlukan di posisi yang ketiga atau keempat untuk ke peringkat seterusnya. Kalaulah pun di atas ini Jepang, memang otomatiklah Jepang ini sebab menang semua perlawanan. Menang pun menang besar. 7-0 lawan China, 5-0 lawan Bahrain. Jadi Jepang ini otomatik. Di tangga kedua ini sekarang, ini yang perlu. Sama ada Australia ataupun Arab Saudi ataupun Indonesia yang berpeluang. Sebab 2 tim yang posisi pertama kedua itu otomatik ke Piala Dunia sudah. Tapi yang tangga posisi ketiga keempat, dia akan bermain lagi di putaran yang keempat pula. Untuk mereka coba lolos ke Piala Dunia lagi. Jadi banyak lagi proses untuk Indonesia ini. Tapi kalau dia menang lawan China dengan Bahrain, main di lawan ini, kadang bertandang. Iya, bertandang ke lawan ini, peluang besar. Sebab main di GBK nanti sudah tentu timnas Indonesia akan all out. Betul. Jadi kalau, kesimpulannya di sini peluang untuk timnas Indonesia memang ada peluang untuk ke Piala Dunia. Menuju ke Piala Dunia
memang Besar. sangat besar. Memang sangat besar. Wow. Kalau dari segi kita cerita fakta dan melihat kepada pemain yang ada, dan dari segi pengurusan di PSSI dan kepelatihan Sinteyong, Bapak Erick Thohir dan Sinteyong sudah tahu sebenarnya Indonesia ini peluang dia besar ke Piala Masya Dunia. Allah, wow, sungguh luar biasa ya. Kalau Pantas saja sekarang ini semua mata tertumpu pada timnas Indonesia. Tertumpu ke timnas Indonesia. Karena dari segi pertama peluang itu memang ramai yang menjangkakan bahwa timnas Indonesia pasti akan menembusi sampai ke final. Betul. Jadi ada 2 laga yang akan timnas Indonesia hadapi di Gelora Bung Karno. Ya, oke. Itu di bulan November, tanggal 14 dan juga tanggal 19. Tanggal 14 lawan Jepang, tanggal 19 lawan Arab Saudi. Ini peluangnya, kalau lawan Jepang ini mungkin sulit sedikit, sebab kita tahu Jepang ini memang di ASEAN ini pun dia nomor 1. Tetapi tidak mustahil Indonesia kalau di GBK Buat kejutan juga. sebab akan Ya. ada 2 pemain baru. itu yang kita dapat. Ini yang kita mau tengok ini, pemain baru ini, Misilges dan juga Eliano Rendes. Ini yang memang sudah sah ke Indonesia. 30 hari bulan ini, lusa dorang akan mengambil sumpah damai ini sudah dan boleh bermain. Ini sudah confirm. Cuma yang 2 lagi, Ian Matsin, Kevin Dix ini belum confirm lagi. Tapi 2 ini pun yang kira mahal lah sudah. Misilges ini kemarin main dengan Manchester United. Dia punya klub FC20. Seri 1 sama. Misilges banyak menyelamatkan keadaan. Penyerang-penyerang Manchester United pun dah dapat tembus. Gornacao pun susah mau tembus. Gornacao yang pernah di sliding Argentina. oleh Asnawi itu. Asnawi, Masya Allah. Itu pun Jadi sama tembus. bermakna di sini untuk kepastian dan juga untuk timnas Indonesia dapat melaju pada ke final memang sangat berpeluang besar, apatah lagi dengan detik yang tepat dan semangat yang tinggi ya. Ditambah lagi dengan dukungan yang penuh dari supporter Indonesia. Masih berpeluang mencipta kejutan demi kejutan yang bakal akan ditampilkan oleh timnas Indonesia. Jadi Bang Askar sebagai penutupnya. Ya Bang Tengku, sebenarnya banyak lagi kita mau ulas, tetapi ini mungkin sedikit analisa dan dari masa ke masa kita coba melihat ya perkembangan timnas Indonesia. Kita akan pantau terus sampailah ke putaran akhir Piala Dunia itu. Jadi untuk perlawanan terdekat ini, Indonesia lawan Bahrain dan juga Indonesia lawan China, saya pasti Indonesia akan beroleh kemenangan. Ini dari segi kita cerita fakta yang saya cerita tadi. Pemain dan juga situasi kondisi konsisten kepengurusan Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir dan Sinteyong, pasti akan ada tactical baru. Jadi itu tidak mustahil mereka ini akan dapat memenangi dua perlawanan ini. Jadi kepada semua supporter lah yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia diharap beri dukungan sepenuhnya kepada Indonesia, dan kami juga bersama Bang Tengku dan teman-teman yang lain tetap akan terus rapat dengan perkembangan ini. Kami akan analisa dari masa ke masa dan mendukung sepenuhnya Bang Tengku. Jadi itu saja Bang Tengku. Itu saja. Jadi guys, sepanjang analisa ini banyak masukan-masukan dan kita doakan sama-sama agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan sebagai satu-satunya dari ASEAN yang telah sukses melaju pada putaran yang ketiga adalah Indonesia. Jadi kita doakan guys, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk perlawanan yang akan mereka hadapi selepas ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Paskalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Paskalana Studio. Paskalana Studio.